Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Video kali ini kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam atau SDA adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu pemanfaatan hasil pertanian, pemanfaatan hasil perkebunan, pemanfaatan hasil peternakan, pemanfaatan hasil laut, pemanfaatan hasil hutan, dan pemanfaatan hasil pertambangan. Jadi ada 6 pembahasan ya. Jadi kalian simak sampai habis, oke? Kita bahas dulu yang pertama, yaitu pemanfaatan hasil pertanian. Kalian bisa lihat gambar di layar kalian. Hasil pertanian biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk diolah menjadi berbagai jenis kreasi makanan. Di Indonesia banyak sekali hasil pertanian yang melimpah seperti padi, jagung, ubi, dan lain sebagainya. Wilayah pertanian banyak ditemukan di daerah dataran tinggi. Kenapa? Karena di dataran tinggi tanaman-tanaman tersebut bisa tumbuh dengan subur. Di layar kalian ada gambar sebuah tumpeng. Kalian bisa lihat tumpeng itu bahan-bahannya dari hasil pertanian. Contohnya padi jadi nasi, tomat, kentang, cabai, mentimun, dan lain sebagainya. Pembahasan kedua yaitu pemanfaatan hasil perkebunan. Tanaman perkebunan dimanfaatkan manusia untuk berbagai kepentingan. Di antaranya bahan untuk membuat makanan dan minuman, bahan baku obat-obatan, dan bahan baku industri. Di sini ada beberapa tanaman ya, seperti tanaman buah kakao, kopi, dan lain sebagainya. Tanaman buah kakao biasanya digunakan sebagai bahan baku membuat coklat. Bisa jadi coklat batang, minuman, dan lain sebagainya. Kopi juga bisa digunakan untuk berbagai jenis minuman ataupun sebagai aroma untuk membuat kue atau makanan lainnya. Ada juga tanaman yang diolah menjadi bahan baku obat-obatan seperti tanaman mahkota dewa, kina, kayu putih, cengkeh, dan lain sebagainya. Selanjutnya pembahasan ketiga, pemanfaatan hasil peternakan. Salah satu hewan ternak yang biasa dimanfaatkan manusia adalah sapi. Tidak hanya dagingnya yang dapat diolah dari sapi, melainkan susu dan kulit sapi juga bisa diolah. Daging sapi biasa diolah menjadi bakso, sosis, serta makanan olahan lainnya. Sedangkan susu biasa diolah menjadi keju dan yogurt. Sedangkan kulit sapi dapat digunakan untuk bahan baku industri, pakaian, mebel, serta bahan lainnya. Selanjutnya yang keempat, pemanfaatan hasil laut. Ikan, kerang mutiara, dan rumput laut merupakan hasil laut yang sering dimanfaatkan oleh manusia. Ikan bisa diolah menjadi makanan, bisa dijual ke pasar, dan masih banyak. Sedangkan mutiara atau kerang mutiara dapat dijadikan sebagai perhiasan dengan harga nilai yang tinggi. Begitu juga dengan rumput laut. Rumput laut juga dapat diolah menjadi makanan dan dapat dijadikan bahan baku kosmetik dan obat-obatan. Pembahasan selanjutnya yaitu pemanfaatan hasil hutan. Hutan dimanfaatkan oleh manusia karena menyimpan sumber daya yang paling melimpah berupa hasil kayu dan non-kayu. Hasil kayu berasal dari batang pepohonan yang ditebang, kemudian diolah menjadi bahan baku industri. Di antaranya untuk pembuatan bahan bangunan, furnitur, dan kertas. Sekarang tugas kalian mengerjakan halaman 40. Setelah itu kalian fotokan dan kirim ke wali kelasnya masing-masing. Selain kayu, hutan juga menghasilkan sumber daya non-kayu. Misalnya madu hutan. Madu ini diperoleh dari sarang lebah yang ada di pepohonan.
Madu sangat bermanfaat bagi kesehatan. Selain diolah sebagai campuran makanan dan minuman, madu juga dijadikan bahan baku industri obat dan kosmetik. Dan pembahasan terakhir yaitu pemanfaatan hasil pertambangan. Sumber daya alam hasil pertambangan memiliki banyak manfaat bagi manusia. Misalnya untuk dijadikan bahan bakar kendaraan bermotor, bahan bangunan, perhiasan, dan obat. Ingat ya, kita harus berhemat dalam menggunakan sumber daya alam, khususnya hasil pertambangan. Kenapa? Karena hasil pertambangan itu tidak dapat diperbaharui. Sekali habis udah tidak ada. Makanya kita harus selalu berhemat. Oke, itu pembahasan video kali ini. Ada tugas dari Bapak, kalian buka buku paket IPS, buka halaman 40, kalian kerjakan, setelah selesai kalian foto, kirim ke wali kelas masing-masing. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.